aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, muliakan pendiri, pembina untuk pesantren Nurul Huda Nahdlatul Watan Sembalun, yang dihormati para asatidz dan ustazat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh wanita, bilusus seluruh pengurus organisasi Nahdlatul Watan yang sempat hadir, yang dihormati adik-adik tim safari IHA Nahdlatul Watan Anjani Lombok Timur, singkatnya hadirin wal hadirat, shaimin shaimat, nahdin dan nahdiyat rahimakumullah. Mari kita sejenak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih sehat. Sementara detik ini banyak saudara kita yang berada di rumah sakit, di puskesmas, di rumah, yang ingin pergi mengaji karena mereka sedang sakit. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah SWT bisa hadir, karena banyak orang sekalipun di tempat ini masih berada di rumah yang tidak mau pergi dan datang mengaji. Mudah-mudahan kehadiran kita dan kegiatan kita ini menjadi catatan amal soleh kita yang diridai dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat teriring salam atas junjungan alam Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkat kehadiran kita mengaji, menjunjung ajaran dan sunnah beliau, termasuk sudah kita berselawat kepada beliau, mudah-mudahan semua itu menjadi sebab nanti di hari kiamat kita semua mendapatkan syafaat beliau. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bacakan Fatihah, semua yang sudah disebutkan tadi maupun yang tidak disebutkan, dan seluruh tokoh-tokoh kita yang berjuang di pondok ini, ya secara khusus mudah-mudahan segala kehilapan dan dosa salah dari beliau-beliau semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kuburannya diluaskan, diberikan sinar yang terang, dijauhkan dari azab kubur. Dan mudah-mudahan sekecil apapun amal kebaikannya diterima dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan yang masih kurang sehat, yang masih sakit diberikan kesembuhan segera oleh Allah Subhanahu wa taala. Aziniyah kullu niyatin shalihah. Al-Fatihah. Terima kasih. Pengajian kita malam ini di mana-mana sudah, karena kita sedang berada di puncaknya tadi malam dan nanti malam sudah mulai turun. Tanggal 17 mulai turun. Pecah tidak mungkin. Ya. Apalagi wah narak lebih baru ya hormati jemaah lebaran. Terutama anak jaring perunggu malah nemile tinduk. Kita akan mengaji sampai 5:30, 1 jam dari sekarang, ya. Dan sudah selesai 5:30 itu, agar perunggu tidak banyak mikirkan. Insyaallah sekarang maghrib jam 6
11 menit. Berarti kesempatan pelungguh bisa pulang 41 menit. Sambil menyiapkan insyaallah. Sekarang yang akan mengajak pelungguh mengkaji dua kata yang sering sudah disebut orang dan kita juga sudah menghafal semua nama ini, yaitu Saumu Ramadan. Kita mengkajinya, bukan mengaji sebenarnya. Ya. Kata-kata Saumu Ramadan. Yang pertama adalah kata saum. Saum itu cara kita berpuasa. Kalau Ramadan itu hasil kita puasa. Yang ulang. Saum itu cara kita mengerjakan puasa itu sendiri. Sedangkan Ramadan itu hasil kita berpuasa. Kita mulai dari kata dasarnya. Kita ambil dari firman Allah Subhanahu wa taala surat Maryam. Bagaimana Siti Maryam berjanji bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala. Inni nazartu lirrahman. Inni nazartu lirrahmani sauma falan ukallimal yauma insiya. Terkenal ayat ini menjelaskan tentang bagaimana puasanya Siti Maryam. Kalau puasa Daud sudah semua orang tahu dan banyak yang bisa melakukan. Puasa Isa, puasa Musa, puasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang masih jarang orang tahu puasanya Siti Maryam. Bagaimana puasanya Siti Maryam? Inni nazartu lirrahman. Sungguhnya aku sudah bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sauman. Sauman di sini artinya al-imsak, menahan diri. Apa yang ditahan Siti Maryam? Bukan nahan diri dari makan, tak. Minum tidak. Falam ukallimal yauma insiyah. Saya tidak akan pernah bicara dengan manusia. Berarti Siti Maryam namanya puasa bisu 1 hari. Dia bernazar kepada Allah untuk menahan diri. Berarti puasa itu arti katanya menahan diri. Apa-apa tahan puasa. Nah, nantok lagu tahan nepe puasa. Melintang itu tahan dong. Tahan. Puasa. Mau makan kita tahan. Puasa. Apapun kemauan pada diri kita. Mampu kita tahan. Itu disebut puasa. Itu arti saum. Ya. Saum. Sebenarnya yang kita tahan bukan laparnya sebenarnya. Lapar dan dahaga itu cara menghukum musuh kita. Bukan menghukum diri kita. Lapar dan dahaga itu adalah cara untuk menghukum musuh kita. Ada berapa musuh kita? Kalau pelungguh tidak tahu musuh anda aja. Berarti belum udah bisa kan menahan. Yang pertama namanya nafsu. Yang kedua namanya setan. Yang ketiga adalah dunia. Yang keempat adalah panca indera. Tapi yang paling bahaya adalah nafsu. Andai kata kita mampu menguasai nafsu, setan itu kacang. Dunia kacang. Panca indera apalagi kecil itu. Coba kita contohkan. Ketika terjadi perang Badar. Iya. Perang Badar
Islam 313. Orang kafir 1000 orang. Itu terjadi hari Jumat. Dan disitulah turunnya Al-Quran. Karena hari itu bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan. Nah, terkenal Al-Quran itu pertama kali diturunkan tanggal 17 Ramadan. Selalu ini digaungkan orang. Kalau mulai sudah ke atas bicara nuzul, ada yang terlupakan yang paling esensi sebenarnya. Ada yang menyertai nuzul itu. Nuzul itu tidak berdiri sendiri. Yang menyertai nuzul itu sebenarnya yang paling hebat adalah pengangkatan Rasulullah sebagai seorang Nabi dan Rasul. Ketika Al-Quran diturun, disitulah Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi. Tapi tidak pernah dibahas, hanya nuzulnya saja dibahas. Yang kedua, tidak terpisah juga dengan turunnya Al-Quran itu dengan malam Lailatul Qadar. Tidak terpisah. Tapi kadang-kadang dipisah oleh orang. Nuzul lain, pengangkatan Nabi lain, Lailatul Qadar lain. Dan juga tidak dipisah turunnya Al-Quran dengan bulan suci Ramadan. Tapi yang pertama kali maksudnya. Pertama kali Al-Quran turun bulan Ramadan. Pengangkatan Nabi juga pada bulan Ramadan. Lailatul Qadar juga pada bulan. Dari 4 hal ini menjadi 1. Ya. Ini panjang bahasannya. Cuman yang kanggo berbeng rumus nih. Rumus Lailatul Qadar saja. Menurut konsep Imam Al-Ghazali, Lailatul Qadar itu tergantung awalnya Ramadan. Ini bisa pelenggu cari di I'anatul Talibin atau kitab Al-Bajuri. Ya. Kalau awal Ramadan itu hari Ahad atau Rabu, maka Lailatul Qadarnya tanggal 29. Apal ke belum gue? Ilmu nih, ini sekedar dengar-dengar. Yang ulang, kalau awal puasa itu Ahad atau Rabu, Lailatul Qadarnya tanggal berapa? 29. 2. Kalau awal Ramadan itu Senin, maka Lailatul Qadarnya tanggal 21. Tanggal apa? Senin. 3. Kalau awal puasa itu hari Selasa atau Jumat, Selasa atau Jumat, maka Lailatul Qadarnya tanggal 27. Tanggal berapa? 27. Judul apa? Selasa atau Jumat. Yang keempat, kalau awal puasa itu hari Kamis, Lailatul Qadarnya tanggal 25. Tanggal? Selai. Ada nggih? Hari apa? Kamis. Terakhir, kalau awal puasa itu hari Sabtu, Lailatul Qadarnya tanggal 23. Habis wah kan? Hatuah nggih, Sabtu wah. Coba yang ngecek, mun Sabtu tanggal pira? 23. Ahad 29. Senin 21. Selasa 27. Rebu 29. Kamis 25. Jumat 2.
27. Baru lupa belum apa lagi tahun datang. Kebetulan kemarin hari apa mulainya? Selasa. Menurut Rumus Imam Ghazali ini berarti Lailatul Qadar turun 27. Kelam apa ini? Nanti 17. Kelam apa bare? Kamis nggih. Kamis 27. Senin 21. Selasa 22, Rabu 23. Kamis 24. Ya, jelas apa? Habis tang lek-lek bekah. Tang lek-lek. Tapi jangan pelunggu selalu berpatokan dengan rumus ini. Gara-gara tiang menjelaskan kena kebetulan kemarin Selasa, Lailatul Qadarnya tanggal 27, akhirnya pelunggu laun doang 27 udah sugul tarawih. Warah jadi libur deh. Nah, ini pengalaman Imam Al-Ghazali. Imam Syafi'i 21 biasanya beliau. Imam As-Sazali 23. Tergantung pengalaman beliau. Nah, pelungguh tanggal pira? Mendarat jawaban, kena darat pengalaman pelungguh. Darat pengalaman. Ya. Berarti kita tidak bisa prediksi ini. Sekalipun hamba Allah bisa memprediksi, tapi Tuhan tidak selalu mengikuti hambanya. Allah selalu berjalan atas kehendaknya sendiri. Itulah rahasianya. Kenapa Bapak Maulana Syekh untuk menunggu Lailatul Qadar itu kita diajak ijtima dari asar. Insya Allah ijtima Ramadan besok juga tanggal 27. Iya, insya Allah. Tetapi jangan pelungguh intip-intip dia. Karena Lailatul Qadar itu salah satu dari 10 perkara yang Allah sembunyikan. Kenapa Lailatul Qadar disembunyikan? Agar kita jaga. Kita isi Ramadan dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Nah, kalau kita keluar taraweh, kita isi semuanya jangan beto nebrari, wah bau doang. Bau doang. Namun belum pemilihan jangan ada bau. Sekalipun terkenal Lailatul Qadar itu terjadi 10 malam terakhir. Itu pun malam ganjil. Selikur taraweh pelunggu. 22 tinduk le balik. Jumal malik 23 sugul. 24 kedeak-kedeak. 25 keluar lagi. 26 ngupi-ngupi le balik. Jangan. Karena Lailatul Qadar itu bagian dari kun fayakun. Allah iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Insyaallah. Ada ulama memberikan kita jalan. Ada 3 cara kita untuk menjaga, untuk menunggu Lailatul Qadar itu. Pertama, kita ibadah dari maghrib sampai subuh. Pasti insyaallah dapat. Kawa pelungguh ke lagu. Dari maghrib ibadah. Bebas ibadah ini. Baca Quran, sholat, selawat, tasbih, zikir, apapun. Bebas. Yang penting kita isi 1 malam. Mau lalu sekalam jauh dia temu tinduk jadi.
Bisa jalan kedua. Setengah malam. Apakah setengah pertama atau setengah kedua? Setengah pertama dari maghrib sampai jam 12. Ada tahu tinduk bini jadi dulu. Silakan tidur. Selesai sholat isya dan tarawih. Nanti belum bangun jam 12 sampai subuh. Insya Allah dapat. Yang terakhir masih ngonek duit lalu jam 9. Belum usahakan sholat isya dan subuh berjamaah. Jawab terakhir. Belum usahakan sholat isya dan sholat subuh berjamaah. Dua-duanya berdasarkan hadis Nabi. Man sholal isya'a jama'atan faka'annama qiyama nisbil lail. Sai-sai sembahyang isya berjamaah seolah-olah ia bangun setengah malam. Kedua, man sholal subha jama'atan faka'annama qiyama lailatin wahidah. Sai-sai sembahyang subuh berjamaah sama dengan dia ibadah satu malam penuh. Namun di dua ya petau aja mau aja wah kah. Isya dia bau. Subuh dia bau. Mau aja cocok mau. Wah. Cocok. Buat deang wah coba. Ya. Terutama dengan membaca Al-Qur'an. Wa in atahu min kibali rijlaihi jaa qiyamuhu wa in atahu min kibali yadayhi qala al yadani wallahi yubsituni lis sadaqati wad du'a wa in atahu min fihi jaa zikruhu siyamuhu wa sholawatuhu wa sholatuhu. Lamun wahna mati dengan lalu ditimbun, selesai. Datanglah amal solehnya itu. Menjaga dirinya. Lalu datanglah mungkar nakir. Apabila mungkar nakir datang dari arah kepalanya untuk bertanya, ja'at qira'atuhul Qur'an. Datang bacaan Quran. Pelunggu itu yang datang. Lamun pekerang yang baca Quran. Mun pekerang baca Quran, pekerang baca koran ya, kemudian apa? Al-Qur'an. Apa katanya Quran itu? La sabila lakum min kabali hasan. Dia narak tau peleman tene mungkar nakir lain pipeta. Diusirlah mungkar nakir. Tidak bisa bertanya dari arah kepala. Diusir oleh bacaan Al-Qur'an. Arah Al-Qur'an di balik MPK. Arah ke? Baru apa walenge? Masih baru? Berarti muna baru ikah baca iya. Kedua. Jangan belum bangga dengan Al-Qur'an yang masih baru. Itu tandanya belum pernah dibaca. Mudakan di beberak kede yang ialah takadua. Iya. Bacaan Al-Qur'an. Tidak bisa dari kepala. Mutar dari bawah. Wa in atahum min kibali rijlaihi. Kalau mungkar nakir datang dari arah kaki untuk bertanya, ja'a qiyamuhu. Datanglah ibadah malam pelunggu itu. Apa aja ibadah malam itu datang ini. Tarawih, witir, tahajud, tasbih. Semua sholat yang belum dilakukan di malam hari akan datang nanti. Menghadang mungkar nakir. Dia narak tahu petene wayah lain pepeta. Angkat. Wah, dia bani dihadang. Cari tempat yang lain. Mutarlah mungkar nakir dari arah kiri dan kanan. Dari arah tangan kiri dan kanan. Disitulah tangan ini berkata,
Wallahi, demi Allah. Yubsituni lisodaqah. Saya selalu diulurkan untuk bersodakoh. Ongkat iman. Tak. Mun pikirang bersedekah lagu. Mun pikirang ngerti jabah dia tahu. Tidak pernah diulurkan. Lebih-lebih di bulan suci Ramadan. Saya tahu-tahu. Terutama ojok awal. Ojok anak. Murah-murah. Ya, pelit lalu puasa. Lebih-lebih lah mun pemesen kemie lemping no. Pinang tak polak. Barang kepe yang polak. Wih, agat sedengan nina. Agat kita kira-kira. Nih pesanan pe panggang manu kepe yang darah. Bakayu panggangan na doang kentu untuk. Buka-buka bibit manuk. Jawab bawang pe masih pen pekan. Ai salah ini. Insyaallah. Imam Sayuti menjelaskan ikatan sodakoh ada 5. Yang pertama wahidatun bi'ashrin. Wahidatun bi'ashrin di sahihi Muslimin. Tingkat pertama 1 kali bersodakoh dibalas 10. Kalau bersodakoh kepada orang muslim yang sehat. Untuk sedekah dengan sehatnya sekali 10 dibalas. Yang kedua, wahidatun bitis'ain. 1 kali dibalas 90. Lil a'ma wal mubtali. Mundap sedekah hojok dengan budak atau dengan sakit. Berarti mun pe bejango toh dengan sakit, terus imam pe bebuah. Buah imar nah, tong pe buah imake. Apa buahna? Kepeng terserah lah. Kepeng susu, mie, terserah. Pokoknya buat nah. Mun lulu na ketu ja. Dorong nanti. Berarti bersedekah. Sekali menjenguk orang sakit, dikasih pelunggu 90 lipat ganda. Yang ketiga, wahidatun bitis'aimi'atin lizil qurbal muhtaj. Sekali dibalas 900 kali lipat. Untuk siapa pelunggu bersedekah? Untuk keluarga pelunggu yang membutuhkan. Kebetulan darat meni na keluarga niki pelunggu kasih meni. Tidak ada uangnya, pelunggu kasih uang. Keluarga yang membutuhkan. Sekali pelunggu menolongnya, pelunggu akan dikasih sekali itu 900 lipat ganda. Yang keempat, wahidatun bimi'ati alpin. 1 kali pelunggu bersedekah dikasih balasan 100.000 kali lipat ganda. Ojok saya lil walidain. Ojok saya ojok ina ama. Mun bersedekah ojok ina ama. Sekali itu dibalas 100.000 kali. Kamu nak mati mara beru, amalah ngojok masjid, amalah ngojok pondok pesantren. Kalau masih hidup belum kasih uang, antarkan makanan. Kalau sudah mati, zikirkan, kasih jamaah makanan. Insyaallah. Yang terakhir, wahidatun bitis aimiati alfin. 1 kali pelunggu bersedekah dibalas 900.000 kali lipat. Untuk siapa? Lil alim wal fuqaha. Untuk orang yang alim dan orang yang ahli fikih. Nah, di tempat kita ini seringkali didatangi oleh tuan guru kita, orang-orang alim kita. Ada yang perlu kasih beliau itu sedekah pelunggu. Itu dibalas oleh Allah 900.000 kali lipat. Itu 5 kata beliau. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Waktu sudah 1 menit. Kita kembali kepada siam. Iya. Siam itu berdasarkan hadis atau saum. Apa kata Rasulullah? As-siyamu junnatun. Puasa itu benteng.
Berarti kita puasa itu untuk membentengi diri kita dari serangan nafsu, serangan setan, serangan dunia, serangan panca indera. Ada juga hadis mengatakan, ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Fa illam yastati fa alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija. Dengan dibajang-bajang, mun pemilih merari kah? Menarak modal pe lagu. Mun nak boleh pe merari, pe puasa kah? Ya kena keras lalu batur. Karena dengan puasa itu menjadi wija. Wija artinya benteng. Nah, wija dengan junnah sama-sama benteng. Tapi beda tempat yang dibentengi. Kalau wija, benteng dari setan. Munta puasa, ndarak balung, terselapura belemes, na kumbe-kumbe itan ndarak angan. Ndarak angan. Misalnya pelinggih P, ulik barang-barang leman kebun, leman bangkat, leman kantor, sampai balin darat berbuka. Orman darat, nasi darat, gin pesili barang itu. Nah, bau apa saling berbukain. Aku dengan si bede kan dia sendiri bede aja lah pun peta. Yang punya boleh mon PK. Aku pengen ke orang lupa apa. Mara cerita ini kan. Ya jadi imam. Tiba-tiba di sujud pertama lelah makmum nganti.